Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Oke, baik. Kalau hadir semua. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran atau materi kita pada hari ini, Bapak ingin menunjukkan sebuah gambar. Ada yang bisa mendefinisikan dari gambar tersebut? Saya Pak. Oke, nanti silakan. Ya, itu adalah gambar perkembangan teknologi informasi yang dimulai dari sebelum abad 20 sampai sekarang ini. Jadi ada perkembangannya. Ya, benar. Maju kayak gitu Pak. Nah, lebih tepatnya gambar ini menunjukkan di mana sebelum abad 20 sebagian masyarakat itu melakukan aktivitasnya dengan berjalan kaki, menggunakan alat-alat transportasi seadanya. Namun seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan informasi, maka muncullah alat-alat transportasi yang canggih seperti mobil, pesawat yang mempermudah manusia untuk melakukan aktivitasnya. Nah, dari gambar tersebut, ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Belum Pak, belum tahu. Oke, baik. Materi kita hari ini tentang pengaruh IT terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh, gitu Pak. Nah, dari pengaruh kemajuan kita ini ada 3 hal dasar atau hal pokok yang akan kita pelajari. Itu pengaruh positifnya, pengaruh negatifnya, dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi pengaruh kita itu sendiri. Di sini Pak menggunakan metode intrusi interaction, modelnya maksudnya. Iya Pak. Nah, kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari itu? Agar kita bisa mengidentifikasi pengaruh IT terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam hal positif maupun dalam hal negatif, serta bagaimana kita membangun sikap selektif dalam menghadapi pengaruh IT sendiri. Nah, kemudian kita langsung menuju ke materi kita. Apa sih pengertian IT itu? Ada yang tahu pengertian IT? Saya Pak. Ya. Sumber informasi teknologi Pak. Ya, benar sekali. Nah, itu ada berasal dari 2 suku kata, itu dengan case atau logos. Kalau case itu ada cara dan logos artinya pengetahuan. Jadi tentang cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dengan bantuan akal dan data. Lalu berikutnya kita akan belajar tentang pengaruh positif itu. Ada 2 hal, itu pengaruh positifnya dan hal negatif. Di mana pengaruh positifnya terdapat dalam 4 aspek, begitupun juga pengaruh negatifnya. Nah, dalam pengaruh positifnya dalam aspek politik itu, pertama, kemajuan itu melalui globalisasi berpotensi mempengaruhi pikiran serta kemampuan kita menjadikan itu seperti nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Itu tuh dengan adanya keterbukaan kemungkinan kita dapat mencegah praktik korupsi, apalagi Korupsi. ya, benar sekali, sehingga menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Itu dalam aspek politiknya. Itu contohnya seperti gini, pengaruh itu dalam aspek politiknya. Misalnya ketika pemilihan umum waktu Pilkada kemarin, di mana ketika menyampaikan visi misinya, capres dan cawapresnya menyampaikan melalui televisi. Artinya apa? Di sini peranan kita itu melalui televisi, sehingga visi misi dari capres dan cawapres itu dapat dilihat masyarakat luas. Oh, gitu. Ya. Nah, kemudian dalam aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi itu munculnya investasi asing atau penanaman modal asing. Dengan penanaman atau munculnya investasi asing itu sehingga kita tuh mempunyai lapangan kerjaan yang begitu banyak, sehingga mempermudah kita
untuk mencari pekerjaan dan lain-lain, sehingga mengurangi jumlah pengangguran di daerah kita. Lalu dalam aspek sosial budaya, tentunya semua kita di sini ada yang memiliki Facebook, Twitter, Ya, Pak. YouTube dan lain-lain. Ya, Pak. Nah, dalam hal positif dan aspek sosial budaya itu misalnya gini, kita dapat mencontoh etos kerja atau tata nilai sosial dari budaya lain yang sudah berkembang, kemudian kita terapkan di lingkungan kita sekitar. Misalnya gini, ketika kita buka Facebook, YouTube maupun dan lain-lain, Twitter, ketika ada dari negara lain memposting pembuatan ini televisi yang mempermudah kita, dari situ kita bisa belajar, kemudian kita terapkan di daerah kita sekitar. Kita ya, Pak. Ya, mempermudah kita lah, atau menguntungkan kita dengan adanya ide itu. Sampai sini, ke depan. Ya, Pak. Kemudian dalam aspek hukum, pertahanan dan keamanan itu makin meningkatnya supremasi hukum, demokrasi, tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM. Nah, dari 4 aspek positif ini ada yang ingin bertanya? Ya, Pak. Oke, kembali silakan. Ya. Kalau dampak negatifnya perkembangan tech itu kalau gimana sekarang itu seperti apa, Pak? Oke. Nah, dalam dampak negatifnya yang akan kita pelajari juga ada 4, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan. Nah, dalam aspek politiknya pengaruh negatifnya salah satunya kemajuan ide melalui globalisasi berpengaruh kuat untuk berpaling dari ideologi Pancasila. Artinya dengan munculnya gerakan terorisme, radikalisme itu merupakan salah satu pengaruh ide itu sendiri. Nah, dalam aspek ekonomi itu misalnya gini, membanjirnya barang-barang produksi dari luar ke dalam negeri, sehingga masyarakat kita lebih mementingkan produk luar ketimbang produk ini sendiri. Nah, di situ maka muncullah pengangguran di mana-mana karena produksi lokal sendiri kan menurun. Itu. Kemudian dalam aspek sosial budaya politik, munculnya gaya hidup konsumtif dan lebih bangga terhadap produk luar negeri. Ini contohnya seperti aspek ekonomi tadi sama. Nah, kemudian dalam bidang hukum, pertahanan dan keamanan itu munculnya tindakan anarkis yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan. Misalnya munculnya hoax yang ada di media sosial mengadu antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain, sehingga di situ menimbulkan konflik. Jadi konflik itu yang dapat mengganggu stabilitas nasional, keamanan kita. Nah, itu saja untuk pengaruh positif dan negatif. Nah, kemudian bagaimana sikap kita dalam menghadapi pengaruh itu sendiri? Ada bisa menjelaskan bagaimana sikap yang harus kita bangun? Kita harus selektif, Pak. Iya, pengaruh. Ya. Gitu, Pak. Kalau sikap selektifnya itu gini, bagaimana itu terletak dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan ide itu kalau ke arah yang benar akan menguntungkan sendiri kita sendiri. Namun kalau maunya ke arah negatif akan merugikan kita sendiri. Nah, misalnya dalam menunjukkan gini, dengan adanya sosial media kita sertifikat ketika ada tugas yang diberikan dosen, guru, kan dengan ada alatnya pengaruh yang sangat berkembang ini mempermudah kita mencari paham ajar seperti materi dan lain-lain. Itulah keuntungan yang dapat kita ambil. Namun kita harus menggunakan itu dengan tempat dan waktu yang tepat. Misalnya sedang belajar kelompok, ya kita bisa ditaruh dulu lah, sehingga adanya komunikasi yang baik antara sesama kelompok. Nah, berikutnya Pak ingin menunjukkan sebuah video untuk kalian analisis. Mudah ya. Ya, Pak.
Ini Bapak cepat-cepat aja yuk. Dari yang inti-intinya aja. Nah, itu saja nih video yang mau kita analis. Nah, Bapak ingin bertanya, problem atau masalah utama dari IPTEK itu sendiri itu ada yang tahu? Tadi dari video itu saya Pak. Ya. Tadi sebenarnya itu sudah bagus menggunakan teknologi yang seperti HP tadi. Ya. Tapi bisa membuat orang malas dan Ya. malah jadi nggak bisa berkomunikasi misalnya dalam kerja kelompok tadi. Iya, benar sekali. Jadi di sini problem atau masalah utamanya itu terletak pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan IT itu ke arah yang benar, yang Bapak jelaskan tadi, yaitu menguntungkan kita. Tapi kalau ke arah yang negatif akan merugikan kita. Nah, dari video itu ada dua aspek, itu aspek positifnya, ada aspek negatifnya. Nah, dari aspek positifnya yang dapat kita ambil, aspek yang negatifnya kita buang itu. Nah, dari aspek negatifnya seperti contoh tadi, ketika belajar kelompok malah sibuk sendiri bermain HP dan lain-lain, itu hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Oke, materi kita hari ini itu saja. Nah, untuk minggu depannya Bapak yang beri tugas, silakan kerjakan tugas yang ada di buku paket halaman 56 ya. Ya Pak. Kemudian nanti kumpulnya minggu depan. Ya Pak. Nah, sekian dulu belajar yang kita hari ini, sampai jumpa di minggu depan. Sekian dan terima kasih ya. Ya Pak.